Halo kawan-kawan semua, kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, di video ini kita akan melanjutkan lagi kisi-kisi soal PPK PPS untuk penyelenggara pemilu di pemilu tahun 2024. Nah, ini untuk nomor 12 yang bukan merupakan persyaratan menjadi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu A. Berusia paling rendah 30 tahun, B. Warga negara Indonesia, C. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, D. Anggota partai politik tertentu, E. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Jawaban yang benar di sini adalah D. Anggota partai politik tertentu. Soal selanjutnya, bunyi pasal 497 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu A. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dan kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 20 juta rupiah. B. Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. C. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. D. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. E. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Jawaban yang benar adalah C. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Soal selanjutnya, metode penghitungan suara yang digunakan pada penyelenggaraan pemilu 2019 yaitu A. Metode Down, B. Metode Quota Hair, C. Metode voting, D. Metode Sain Legui, E. Metode BPP. Jawaban yang benar untuk soal ini yaitu D. Metode Sain Legui. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan pasal yang termasuk dalam ketentuan pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu A. Semua benar, B. Pasal 488, C. Pasal 496, D. Pasal 497, E. Pasal 489. Jawaban yang benar adalah A. Semua benar. Soal berikutnya, bunyi pasal 498 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu A. Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada orang pekerja atau karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. B. Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja atau karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. C. Setiap anggota KPPS, KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat 2 dan pasal 363 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. D. Setiap anggota KPPS KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat 2 dan pasal 366 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
D. Setiap anggota KPPS, KPPS LN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat 2 dan pasal 363 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Seorang majikan atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja atau karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Jawaban yang benar adalah seorang majikan atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Soal selanjutnya, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 merupakan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang A. Pengawasan penyelenggaraan kampanye pemilihan umum, B. Pengawasan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, dan distribusi logistik pemilihan umum. C. Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. D. Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum. Pengawasan daftar pemilih pemilihan umum. Jawaban yang benar adalah C. Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Soal selanjutnya. Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil dapat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan syarat A. Mendapatkan mandat dari institusinya, B. Aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak ditetapkan sebagai calon, C. Mendapatkan persetujuan dari atasannya, D. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil. Semua benar. Jawaban yang benar adalah D. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil. Soal berikutnya, berikut ini yang termasuk bentuk dugaan pelanggaran yang ada di Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 kecuali A. Pelanggaran administrasi pemilu, B. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, C. Pelanggaran lalu lintas, D. Pelanggaran peraturan perundang-undangan, Tindak pidana pemilu. Jawaban yang benar adalah C. Pelanggaran lalu lintas. Soal selanjutnya, yang dimaksud dengan temuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yaitu A. Hasil penelitian Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawas TPS pada tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. B. Hasil validasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. C. Hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. D. Hasil pengamatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Hasil koreksi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawasan TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Jawaban yang benar adalah C. Hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.